terus ini sekarang masuk tim ini, apa yang membuat apa positifnya dari tim ini yang bisa Arhan ambil bawa pulang? Masih 18 tahun kan dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang habis ini mereka udah lewat dari 23 Witan, udah lewat. Arhan juga ya kalau nggak salah. Arhan udah Rizky Ridho ya. Tulang punggung selanjutnya ini kan ya Tahu. Anda dan teman-teman yang kelahiran 2003 2004 gitu-gitu. Nah, apa yang bisa dipetik dari tim ini untuk ke depannya? Mungkin pengalaman ya, karena kan sebagian kayak pemain di U23 itu ada yang 2003 2004 juga. Mungkin untuk next AFC-nya udah ada pengalaman AFC, jadi lebih berani lah, mentalnya lebih oke lah gitu. Pengalaman dari segi pengalaman, dari permainan lawan gitu-gitu, kita tahu kuatnya gimana, kurangan kita apa gitu. Belajar banyak gak? Banyak. Kalau saya sih belajar Uzbekistan. Kenapa? Pas lawan Uzbekistan, dia main cepat sekali tuh. Cepat ya. Saya lihat di Fisik bench juga. Wah, ini main bola tak tuh. Cepat sekali. Iya. Dia pressing, terus kita juga pegang bola, di pressing susah kitanya. Iya. Itu udah gak bisa dirap-rap ya? Iya, nggak bisa. Emang Rap-rap gak bisa ya? taruh orang Medan banyak situ. Gak bisa memang. Khusus untuk ngerap pun gak bisa itu. Iya. Legi Min Raharjo di situ juga Gak bisa. Soalnya taktikal sama emang cepat banget. Iya, cepet sekali kakinya. Terus postur dia kuat. Yang kecil itu Iya, nomor berapa? 14. 14. Nah, saya Yang main ketemu di juga. Rusia, kan? Saya ketemu juga di U20 AFC itu. Dia. Emang nggak bisa direbut bolanya. Dia salah satu wonderkid di Eropa bahkan kan dari liga. Kalau Coach Shin sendiri apa ilmu yang dia kasih buat yang sebelumnya ilmu itu tidak didapat bahkan sama ayah, terus di klub, terus kemudian ada Coach Shin di U23 ini apa aja tuh yang pertama pasti fisik. Itu pasti. Soalnya kan kita kayak skill bagus, semuanya bagus, kalau fisiknya jelek nggak bisa kita bikin apa-apa di lapangan, pasti capek. Kau siksa dari kecil itu fisik. Iya, kalau itu ya memang. Jadi kalau tapi masih kurang juga. Pasti kurang lah. Kita kayak pas kucing datang itu, wah ini latihan apa gitu, keras sekali. Kaget saya, latihan sehari 3 kali gitu kan, apalagi waktu 20 itu. Jadi yang terutama menurut saya fisik itu. Terus yang kedua, akhir-akhir ini ada lihat situasi. Jadi kayak sebelum terima bola itu harus lihat situasi, kita harus kemana dulu gitu kan. Scanning itu paling penting. Sama passing gitu. Kalau gelandang kan depan kanan kiri, aduh semua di-press sulit dulu, sekali. Modelan anak-anak Medan tuh kalau main masuk aja kakinya. Gak ada cerita. Walaupun kecil, waktu masih SSB itu sama aja. Kaki adu kaki ya. Iya, yang penting itu kayaknya main dulu. Ya, debut di timnas itu lawan apa ya? Senior. Iya. Brunei di kualifikasi itu di Brunei-nya. Nah, itu pertama. Itu dikasih kesempatan itu main. Itu umur berapa tuh? Udah 18 atau 17? 18. Anjir 18 tahun. Jersinya dibawa pulang gak? Bawa pulang. Nah, itu diminta sama orang Brunei-nya. Hah? Nggak bisa lah, ini debut saya. Enak aja. Ini mimpi saya dari kecil ya. Mau diminta ya nggak dikasih lah. Akhirnya mau pulang ada di rumah. Ada. Di bingkai gitu ya? Iya, ada. Wih, ayah tiap hari lihat itu ya. Ini anak yang saya latih nih punya jersey Aduh, timnas. itu bangga banget itu. Bangga itu. Iyalah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Sebelum saya menanggapi isi dari video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk subscribe channel Falco Ngoe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel YouTube ini. Oke, kita gas lanjut. Pernyataan dari Arkan Fikri ketika ditanyakan bagaimana atau apa yang Anda dapatkan ketika ditangani oleh Coach Sintayong. Yang pertama-tama dia sampaikan adalah soal latihan fisik. Ya, berbicara soal fisik, berulang kali saya sampaikan, tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini pemain kita selalu kalah di fisik. Fisik dan juga mental. Kita melihat pertandingan-pertandingan sebelum Coach Sintayong melatih timnas Indonesia,
Kalau dari teman-teman sering nonton timnas main, itu pada babak kedua sekitar menit 60-an, fisiknya sudah ngedrop. Apalagi ada extra time. Apalagi ada 2 kali 15 menit. Itu hancur-hancuran. Jadi, pernyataan dari Arkan Fikri ini sekaligus membantah pernyataan dari si Towel. Ya, lagi-lagi si Towel. Pernyataan si Towel dimentahkan langsung oleh pemain timnas Indonesia sendiri, Arkan Fikri. Si Towel pernah mengungkapkan, katanya, fisik pemain itu bagus, itu karena kerja klub. Mental pemain itu bagus, itu karena pelatih di klub. Ya, kita tidak perlu menanggapi lebih jauh, tapi dengan pernyataan Arkan Fikri ini, ya sekaligus melakban, menutup mulut congornya si Towel ini yang terlalu bawel. Yang seolah-olah dia ini memaksa Coach Sintayong itu harus berterima kasih kepada klub. Ketika Piala Asia kemarin, timnas kita lolos sampai ke semifinal. Apa namanya, pernah dikritik gak oleh Coach Sin atau tim kepelatihan U23 tuh pernah? Kamu tuh kurang ini, kamu tuh kurang. Ada. Kayaknya ada, pasti ada. Pernah dibicarakan langsung tuh? Pernah. Soal Dulu itu soal saya habis passing nggak mau lari. kayaknya itu yang Coach Nova Maraka yang bawa-bawa lagi tuh. Kayaknya semua pemain itu. Indonesia ya? Iya. Habis masing udah capek Iya. ya. Selalu. Jadi kayak habis passing kita udah, kan soalnya kita udah, tugas kita udah selesai. Itulah yang dibilang Kucin. Nggak mau lari cari ruang lagi gitu. Harusnya kan kalau habis passing terus cari ruang kemana gitu. Terus posisi itu nggak ada gitu. Jadi mau kemana. Jadi kalau misalnya pindah ke sini, yang ini gantikan posisi kita gitu. Harus saling lihat berarti ya. Iya. Harus lihat teman yang lain ya. Iya gitu. Itu sih yang saya pelajari. Berarti kemarin di match-match akhir itu terutama di Prancis emang kaki udah Iya, jadi capek kayak banget. jadi kayak mungkin cuma mulut aja, ayo ya, badan udah nggak bisa gerak kayak. Yang di terakhir tuh ya. Iya, Lawan Guinea. Ayo bisa, tapi kan badan dah capek. Udah nggak, kaki udah berat. Otak juga. Iya, udah. otak dah. 1 bulanan soalnya itu ya. Ya, turnamen. hampir 2 bulan lah, sebulan lebih juga itu. Tapi kalau Arkan masih 18 tahun, melihat masa depan timnas usia muda sampai nanti ke depan, kira-kira dengan treatment kayak sekarang ya, Iya. dengan sudah tahu abis passing itu lari, udah tahu mentalnya harus gimana ini, punya masa depan nggak? tim ini? Pasti. Kalau menurut saya pasti ya. Itu tapi tergantung diri sendiri sih. Kalau Kucin, kayaknya kalau selama masih Kucin masih oke sih. Soalnya Mental juga harus, berubah? Iya, harus ditekankan lagi. Kadang kita udah main ini pasti lupa karena udah kebiasaan dari kecil kan. Kayak main passing itu kadang nggak mau bergerak lagi. Pasti ada itu. Nggak mungkin kita 90 menit bisa passing gerak terus. Pasti ada passing jalan gitu. Pasti itu diteriakin buat gerak lagi gitu. Jadi dia pasti nekankan itu. Mental gimana mental? Mental pasti Dulu lihat Yordania, Korea pasti udah takut duluan ya. takut. Mental dan juga passing. Lagi-lagi kehadiran Coach Sintayong bagi Indonesia sangat-sangat penting. Ini dirasakan langsung oleh para pemain timnas. Ketika para pemain luar negeri dari usia 10 tahun ya, mereka sudah belajar tentang passing. Bagaimana setelah passing kita harus mencari ruang kosong. Tetapi Indonesia baru datang Coach Sintayong, para pemain baru bisa mengerti soal passing. Apa yang harus dilakukan setelah kita passing? Yaitu bergerak, mencari ruang kosong. Dan ruang yang kita tinggalkan tadi diisi oleh orang lain. Itu yang pemain dapatkan. Ilmu yang menurut saya sangat berharga. Jadi wajar kalau Coach Sintayong mendapatkan gaji yang sangat tinggi sebagai pelatih timnas Indonesia. Walaupun cuma 1 orang yang protes. Kenapa sih gajinya Sintayong ini kok tinggi sekali? Ya ini, ilmu yang diberikan ini
belum tentu diberikan oleh pelatih-pelatih lainnya. Dia fokus kepada passing. Kalau soal skill, bahkan Coach Sintayong tidak meragukan skill para pemain timnas Indonesia. Tetapi hal yang mendasar yang mungkin dianggap sepele oleh para pemain kita itu, yaitu tadi, passing, passing, dan passing. Mental, fisik. Itu 3 poin penting yang ditekankan, yang ditanamkan oleh Coach Sintayong. Sehingga tidak heran ketika Piala Asia kemarin, bahkan sampai semifinal sekalipun, mereka mampu bermain dengan baik. Sebuah pengakuan yang saya kira wajar ya, saat kita menonton timnas Indonesia ketika itu berhadapan dengan Gini di playoff menuju ke Olimpiade, nampak permainannya itu sangat buruk. Ya, karena saya sudah pernah bahas bahwa itu lebih kepada para pemain yang sudah capek, lelah. Bayangkan sebulan itu mereka bertanding. Hanya Dewangga saja yang kelihatannya fresh karena dia baru datang. Terus kemudian keberhasilan berikutnya adalah saking kuatnya ini pelatih ya, saking tidak bisa disetir, kita tidak lagi lihat keinginan-keinginan aneh dari luar. Misalnya, yang pernah terjadi keinginan aneh dari luar itu apa? Saya bisa ngomong ini ya, mungkin bisa salah bisa benar ya. Bahwa timnas U19 itu luar biasa bagusnya dulu ya. Dulu. Ya, Evan Dimas. Di bawah kepemimpinan Bapak Kumis. Bapak Kumis siapa ya? Ya pelatihnya Kumis dong. Oh iya. Ya. Itu bagus sekali gitu. Tapi kemudian tidak bisa menahan egoisme dari luar, hak siar. Ya. Terus kemudian siaran-siaran TV. Sehingga tim ini dibawa keliling Indonesia lawan Tarkam. Ya. Dan semua pemain yang saya wawancara dari tim itu ya, semua mengatakan bahwa rusaknya tim itu gara-gara tur hak siar itu. Benar ya. Saya pernah merasakan ketika Piala AFF 2015 apa tahun berapa itu, ketika timnas kita kalah dengan Malaysia di final. Itu merupakan sesuatu yang aneh. Bahkan sebelum final itu berlangsung, para pemain itu diundang kemana-mana. Yaitu mungkin lebih kepada endorse tadi ya. Jadi sekarang para pemain-pemain itu yang suka membuat pemain timnas capek tidak bisa berkutik lagi. Karena Coach Sintayong itu sangat tegas. Dia menjaga pemain itu tidak boleh dibawa kemana-mana. Kalaupun uji tanding itu sama tim yang levelnya di atas, bukan yang levelnya di bawah. Itu malah akan menambah kehancuran mental dari para pemain itu sendiri. Sangat aneh melihat PSSI ini di eranya Pak Erick Thohir ini begitu sibuk ya teman-teman semuanya. Sibuk mengurusi timnas dari segala lini. Bahkan jadwal untuk tahun 2024 ini sedemikian padat sampai akhir tahun. Ya, untuk timnas senior itu baru saja kita ikut Piala Asia kemarin ya. Lalu muncul atau disambung dengan timnas U23. Timnas U23 baru saja selesai ya, timnas baru saja selesai di Piala Asia kemarin, menyusul Piala Asia U17 wanita yang kemarin di Bali. Hanya saja memang luput atau kalah hingar-bingarnya dengan timnas sepak bola pria ya, tapi ini juga timnas kita. Ini juga timnas kita, walaupun hasilnya masih belum memuaskan, tapi inilah timnas kita. Dan sebentar lagi ada kualifikasi Piala Dunia timnas senior di bulan Juli. Di bulan Juni juga U20 persiapan untuk kualifikasi Piala Asia dan Piala Dunia U20. Kita ikut turnamen di Toulon Cup. Lalu juga timnas U16 asuhannya Coach Nova persiapan untuk Piala Asia dan Piala Dunia U16. Wah, ngeri. Bahkan saja kalau misalnya nanti kita lolos di round 3 kualifikasi Piala Dunia itu September, Oktober, November itu full jadwalnya untuk timnas senior full. Selesai itu Piala AFF.
Kalau saja kemarin timnas U23 itu lolos Olimpiade, Juli Agustus kita masuk ke Olimpiade Paris. Bayangin gimana pemain-pemain itu, bayangin aja rasanya lutut mau copot loh teman-teman. Tapi ini sebuah kebanggaan. Kalau kita membayangkan kalau timnas dengan level-level yang atas itu mungkin juga sesibuk ini ya. Dan banggalah dengan sepak bola Indonesia dan timnas sekarang ya. Semangat terus Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum. Bravo Timnas Indonesia. Bravo Timnas Indonesia. Ya, tanpa kita sadari bahwa timnas kita saat ini di bawah Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir, kita merasa seperti menonton sebuah liga. Teman-teman tahu kan kalau liga itu setiap minggunya ada pertandingan. Ini persis ke timnas Indonesia. Bahkan hampir setiap bulan kita menonton pertandingan timnas Indonesia. Baik itu di level senior, U23, U20. Itulah kerja yang sesungguhnya yang ditunjukkan oleh Bapak Erick Thohir bersama dengan timnya. Kita harus bersyukur juga kepada Bapak Presiden Jokowi yang secara berani menunjuk langsung Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir, kita bisa benar-benar merasakan perubahan yang sangat nyata bagi timnas Indonesia dan PSSI itu sendiri. PSSI yang dulu yang tenggelam di dalam lumpur kegelapan bersama Towel CS. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan sarang mafia bola ketika itu. Sehingga saat itu bukan prestasi yang kita lihat, tetapi kegelapan. Karena ada kegelapan, maka prestasi itu sulit sekali untuk kita lihat. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk tinggalkan pesan melalui kolom komentar dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih, salam olahraga.